Hari ini tanggal 3 September tahun 2022 pukul 13.30 pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi antara lain Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Mampus. Progress, urban, innovative, sociality, impressive. Selamat datang di Habibi British Channel. Wahai Presiden kami yang lama, kamu harus dengar suara ini, suara yang keluar dari dalam gua yang penuh lumut kebosanan. Walau hidup adalah permainan, walau memang hidup adalah hiburan, tetapi kami, wahai Presiden, kami nggak mau dipermainkan. Dan kami juga bukan hiburan. Turunkan BBM secepatnya dan berikanlah kami pekerjaan. Pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Jadi itu adalah lagu liriknya Bang Iwan Fals, di mana Bang Iwan Fals ini menyuarakan suara rakyat melalui dengan lirik-lirik lagunya yang memang menyentil daripada masa pemerintahan di Orde itu. Dan saat ini Bang Iwan Fals memang tidak buat lagi lagu-lagunya, karya-karyanya semenjak naiknya Presiden Jokowi. Padahal kita tahu semua sebagai masyarakat kecil bahwasannya banyak sekali tragedi-tragedi selama penjabatnya rezim beliau ini. Dan buat apa lagi Bang Iwan Fals untuk buat lagu lirik seperti itu, kan? Yang sudah ada aja pakai untuk zaman sekarang. Dan saat ini adalah sudah ditaikan daripada BBM, di mana BBM ini adalah salah satu hal yang pokok bagi masyarakat sekitar. Diliput dari kompas.com, harga BBM Pertalite, Solar hingga Pertamax resmi naik mulai hari ini. Lalu Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan kenaikan bahan bakar minyak BBM mulai dari Pertalite, Solar, dan Pertamax. Harga terbaru BBM bersubsidi dan non-subsidi itu mulai berlaku pada Sabtu tanggal 3 bulan 9 2022 pukul 14.30. Aduh Pak, ini zaman lagi susah kayak gini ya Pak. Selepas kemarin kita Covid, banyak yang pekerja di PHK. Setelah Covid, kenapa BBM ditaikan Pak? Saat ini pemerintah membuat keputusan dan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM akan mengalami penyesuaian, ujar Pak Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Merdeka Sabtu itu. Lalu Menteri ESDM Arifin Syarif selanjutnya menjabarkan penyesuaian harga BBM terbaru mulai sore nanti, yakni sebagai berikut. Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Zaman lagi pada susah ini. Harga Pertalite itu 7.650 per liter menjadi 10.000 per liter. Harga solar subsidi dari 5.000
150 per liter menjadi 6.800. Harga Pertamax 12.500 menjadi 14.500. Coba pikir dah, seandainya kalau misalkan ya hanya cabai yang mahal, ya kemungkinan baju yang nggak mahal, nggak ada hubungannya. Kalau misalkan minyak goreng mahal, ya harga sepatu juga kemungkinan memang nggak ikut-ikutan sih kemarin juga. Tetapi kalau misalkan sampai harga BBM yang naik, Pak bosku, semua barang akan ikut-ikutan naik. Mau cabai, mau bawang putih, mau baju, mau apapun, sandang, pangan, papan, semua akan naik. Kenapa? Karena untuk penyampaian barang itu butuh distributor. Dan distributor itu digunakan kendaraan. Yang namanya kendaraan itu nggak pakai air, Pak, tapi pakai minyak. Minyak bumi. Pakai bensin. Dan kalau itu naik, maka semua para pengusaha akan menaikkan barang-barangnya, menaikkan harga barang-barangnya yang akan dipotong untuk beli bahan bakar itu. Bagaimana nasib para Gojek online? Bagaimana nasib para kendaraan-kendaraan umum, transportasi dan sebagainya, Pak? Aduh, miris hati ini. Dan ini adalah alasan pemerintah menaikkan harga BBM, Pertalite, solar, dan Pertamax. Kenaikan BBM ini menjadi langkah pemerintah Indonesia menghadapi gejolak minyak dunia. Maka dari itu harga BBM di dalam negeri tidak bisa ditompang dengan memberikan subsidi dari APBD. Tetapi anggaran subsidi dan koperasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari 152,5 triliun rupiah menjadi 502,4 triliun rupiah dan akan meningkat terus. Dan lebih dari 70% subsidi dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil pribadi, kata Presiden Jokowi dalam jumpa pers yang disiarkan dalam YouTube Sekretariat Presiden Sabtu tanggal 3 bulan 9 2022. So, menurut Jokowi, uang negara seharusnya diprioritaskan untuk subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Maka dari itu saat ini pemerintah harus buat keputusan yang sulit, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Alhasil harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapatkan subsidi akan mendapatkan penyesuaian. Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang tepat sasaran. Bantuan langsung tunai atau BLT BBM sebesar 12,4 triliun yang diberikan kepada 26,5 juta keluarga kurang mampu sebesar 150.000 per bulan dan mulai diberikan mulai bulan September selama 4 bulan, kata Bapak Presiden kita yang tersayang Pak Joko Widodo, yaitu mengalihkan daripada BBM naik untuk dialihkan subsidi kepada masyarakat yang katanya kurang mampu. Dan pemerintah Indonesia juga menyiapkan anggaran 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan upah maksimal 3,5 juta per bulan dalam butuh bantuan subsidi upah dengan nominal 600.000. Kemudian Jokowi juga memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan 2% dana transfer umum sebesar 2,17 triliun rupiah untuk bantuan angkutan umum, bantuan Gojek online, dan untuk nelayan. Pemerintah berkomitmen agar pengguna subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus menguntungkan masyarakat yang kurang mampu, kata Bapak Presiden kita Jokowi Dodo. Aduh, tolong ya Pak, 1 bulan 150.000 loh. Padahal BBM
yang digunakan tuh jenis Pertalite yang Bapak taikan sebesar 10.000 1 liter. Satu hari itu biasanya penggunaan, contoh ya, kalau misalkan satu hari kita penggunakan kendaraan itu 10.000 rupiah ya. Kalau 15 hari kita gunakan itu baru, itu kalau 150.000 baru 15 hari maksudnya. Kita masih tekor, Pak, dalam 30 hari. Aduh, bahaya. Dan apakah 150.000 itu cukup ya buat beli beras selama 1 bulan? Dan itu dimakan, Pak, per satu keluarga 150.000. Seandainya 1.500.000 pun tidak cukup, Pak. Tidak cukup. Lalu alasan pemerintah menaikkan harga BBM pun ditambahi oleh Sri Mulyani, sebut subsidi BBM bisa tembus 653 triliun. Kalau apa, Bu? Ya kalau ditaikkan lah, jelas. Menteri Keuangan Menkyu Sri Mulyani Indriani mengungkapkan alasan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak BBM di tengah menurunnya harga minyak dunia. Garis bawahi, dalam beberapa waktu terakhir. Kenapa, Bu? Sementara minyak dunia itu lagi turun, kenapa di negara kita ditaikkan, Bu? Sri Mulyani menyatakan harga rata-rata minyak mentah Indonesia, Indonesian Crude Price ICP, dengan asumsi berada di bawah harga $90 AS per barel, atau dalam per tahun berada di rentan angka $97-99 AS per barel. Maka belanja subsidi energi tetap akan naik dari anggaran yang dialokasikan pemerintah sebesar 502,4 triliun rupiah. Dengan perhitungan ini, angka kenaikan subsidi yang waktu itu sudah disampaikan di media dari 502 triliun tetap akan naik, tidak menjadi 698 triliun, namun 653 triliun kami terus melakukan perhitungan, ujar Sri Mulyani dikutip Pers mnews_id dari Antara. Menkyu Republik Indonesia itu mendeskripsikan bila harga ICP berada di $85 AS per barrel, subsidi akan tetap bertambah dari 502 triliun rupiah menjadi 640 triliun rupiah. Ini adalah kenaikan menjadi 137 triliun rupiah atau 151 triliun rupiah tergantung dari harga ICP-nya. Pemerintah akan terus mencermati harga minyak dunia karena kondisi geopolitik dan proyeksi ekonomi dunia yang masih sangat dinamis, ujarnya, kata Ibu Sri Mulyani. Sementara itu, Presiden Jokowi menyatakan pemerintah akan mengalihkan subsidi BBM untuk bantuan sosial yang tepat sasaran. Karena itu, dengan adanya pengalihan subsidi BBM akan terjadi penyesuaian harga BBM. Demi subsidi BBM, wahai pemerintah, orde yang sekarang ini engkau menaikkan harga BBM demi subsidi yang akan dibagikan kepada masyarakat. Engkau menaikkan harga BBM. Emang gak kapok yang telah engkau jadikan kemarin COVID, lalu ada bantuan COVID, banyak yang menerima bantuan subsidi dari COVID itu tidak tepat sasaran. Dan mungkin juga ada proyek-proyek tertentu yang akan terjadi nantinya, dan pasti akan menjadi ladangnya para koruptor yang selalu merajalela
di Indonesia ini. Bagi para masyarakat Indonesia, ketahuilah kita akan menghadapi di era masa-masa sulit saat ini. Dan juga wahai bagi para pejuang-pejuang, adik-adik para mahasiswa akan berjuang esok hari demi harga BBM tidak akan naik lagi dan memprotes kenaikan harga BBM yang sangat parah. Dan wahai Bapak Presiden Joko Widodo yang kami hormati, apakah engkau tidak pernah menggunakan lencana dari sebuah partai, di mana partai yang waktu dulu pun memprotes untuk jangan sogok rakyat, tolak BLT atau BLSM. BBM naik, PDI Perjuangan menolak kenaikan harga BBM. Wahai Bapak Presiden, bukankah engkau pernah menggunakan lencana itu? Dan engkau yang sedang berkuasa, dan di logo itu di parlemen sekarang pun sedang duduk beramai-ramai di sana. Apakah kalian tidak ingat di zaman dulu bahwa engkau menolak kenaikan BBM? Akan tetapi kenapa sekarang engkau malah menaikkan harga BBM 3 kali lipatnya? Yang akan terjadi, coba lihat, sembako naik, transportasi naik, pupuk naik, semua kebutuhan hidup rakyat pun akan naik, dan pengangguran pun makin akan bertambah. Coba mari kita renungkan dan mari kita berpikir bersama.